wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati ashabil kiram, wala hadrati a'immatil mujtahidin, wala hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha, wala khussatan la hadrati Abi Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi al-Bantani, wala hadrati Syekh Imam Al-Habib As-Said Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina man habba wa sana ilaina wa rida bil huquqi alaina wa li zawjatina wa auladina wa banatina wa dararina wa li jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita masuk halaman 213, faslun fi zakati. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Faslun ay hadza faslun fi zakati. Ini satu pasal di dalam menjelaskan tentang zakat. Zakat itu arti asalnya adalah bersih. Arti lainnya adalah tumbuh. Ya, jadi kalau kita mengeluarkan zakat berarti kita membersihkan harta kita. Ya. Kalau kita mengeluarkan zakat berarti sebenarnya kita sedang menumbuhkan, mengembangkan ya harta kita di orang lain, kira-kira begitu. Maka kita memang masih banyak kelemahan ini di dalam proses pengaturan zakat gitu ya. Ya, kita punya si lembaga zakat Basnas. Tapi ya saya nggak tahu tuh udah punya peran belum di dalam mengubah ya kaum-kaum fakir, miskin, ya duafa untuk merubah dirinya menjadi orang-orang yang mampu mandiri begitu. Mestinya sih seperti itu gitu ya. Kalau orang berzakat misalnya zakat harta begitu nih, yang sering kita temukan tuh di bulan Ramadan tuh ya. Entah kenapa bulan Ramadan dijadiin waktu untuk zakat mal. Padahal belum tentu ya zakat itu jatuhnya di bulan Ramadan begitu, apalagi zakat harta. Nah, lalu kemudian si orang kaya ini ya membagi-bagikan, yakin sih zakatnya banyak kali ya, pokoknya bisa di atas 10 jutaan kali kira-kira begitu. Lalu dibagi-bagi deh kepada ya fuqara masakin sehingga supaya dapatnya orang banyak begitu, yang 10 jutaan itu duitnya yang zakatnya itu dikasih per orangnya 200.000 misalnya ya, sehingga kan yang dapat banyak tuh begitu. Nah, cuman 200.000 kira-kira untuk berapa tahun tuh? Nah, 200.000 itu orang fakir miskin dikasih 200.000 tuh bertahan berapa tahun dengan 200.000 itu? Ya, sehari ya. Dia beliin beras yang ya 15 kilo udah habis gitu. Kalau seandainya itu dibeliin ya, lebih-lebih kalau dia ya satu perokok, satu doyan main HP gitu misalnya ya kan,
dibeliin atau dikasih duit 200.000, hari itu juga udah nggak ada bekasnya itu, ya. Gitu. Maka akhirnya nggak efektif kalau zakat ya diberikan, kalau terutama zakat mal begitu diberikan kepada ratusan orang yang begitu banyak, tapi ya pada akhirnya mutu orangnya nggak mengalami perubahan, ya. Mestinya dari lembaga-lembaga tertentu itu ya bisa memberikan pelatihan ya bagi orang-orang susah, bisa menyalurkan kerjaannya itu kepada perusahaan-perusahaan gitu, misalnya produk-produk industri rumahan begitu misalnya diajar atau dikembalikan kepada pabrik khusus yang memang mengelola itu begitu. Nah, ini kita tidak ya modelnya konsumtif, kasih 200.000 habis, kasih sampai bahkan ya bentuk BLT kali misalnya begitu ya, itu kan berapa sekarang BLT hari ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang dapat ke sini. Ya, berarti orang sejahtera semua kalau gitu sini ya. Nggak ada yang tahu ya kan. Nah, itu juga ya walaupun mungkin besar kali manfaatnya, tapi tidak mempengaruhi supaya orang itu bisa merubah kondisi ekonominya gitu. Nah, itu arti zakat yang mestinya direproduksi kembali, supaya nanti zakat itu mungkin apakah harus banyak orang yang menerimanya, atau mungkin beberapa orang, tapi orang ini dididik, diatur, dikendalikan ya, diajak kerjasama, sehingga akhirnya yang tadinya dia mendapatkan bantuan tahun paling tidak dia harus menjadi pemberi bantuan gitu ya. Nah, kita nih belum bisa tuh model-model kayak begitu ya. Dan kambing ya, apapun bentuknya, seperti do'nan wa ma'zan, seperti ya domba dan kambing Jawa. Sekarang masih banyak ya pola-pola penerbitan dan reproduksi ya kambing, termasuk kambing Ottawa tuh ya, yang besar, badannya besar, kupingnya juga panjang, susunya juga banyak gitu ya. Wat tamri waz zabib, dan korma serta anggur kering ya, anggur kering. Idhuma minal aqwatil mudakharah, karena kurma dan anggur kering adalah masuk dalam makanan pokok yang bisa disimpan lama ya. Kita kalau punya korma itu bisa sebulanan lebih di rumah kita, aman tuh ya, nggak basi, nggak busuk gitu ya. Begitu juga zabib ya, yang kita kenal kismis tuh ya, itu kalau kita simpen ya banyak atau lama itu tetap awet begitu. Nah, di antara ciri ya benda yang dizakatkan itu salah satunya, kalau yang dalam bentuk makanan pokok itu harus berbentuk biji yang tahan lama ya, atau seperti kacang atau buah tapi yang bisa bertahan lama dan bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Maka selain ya biji-bijian, kemudian korma dan anggur ya, anggur kering, itu aneka ragam buahan tidak dizakatkan buahnya, tapi mungkin hasil perdagangannya. Kita punya kebun duren dah misalnya 10 hektar tuh ya, jangan zakatin durennya, karena duren bukan makanan pokok ya. Di negara manapun yang duren cakep dah ya, kita kenal misalnya duren montong gitu misalnya, itu tetap nggak jadi makanan pokok ya, itu hanya makanan ya sambilan saja begitu ya. Nah, bahkan yang udah melampaui batas bisa jadi penyakit akhirnya ya. Nah, kalau makanan pokok memang dimakan menjadi kebutuhan ya, dan itu ya bisa menjadikan orang tuh sehat gitu ya. Yang biasa kita makan di sini ya beras atau nasi ya, ketan, jagung, gandum. Nah, itu bisa menjadikan badan itu kuat. Coba jajalin lah kalau kita punya ya
kebun duren gitu 10 hektar, tiap hari makan duren gitu, makan duren montong, ya kan? Wah, meledak perut kita, ya. Ya, lebih-lebih kalau yang punya asam urat, kolesterol segala macam tuh ya, makin jadi itu. Ya berarti itu bukan makanan pokok kalau begitu. Maka tidak boleh menyedekahkan atau menzakatkan durennya. Ya, tapi menzakatkan hasil jualnya begitu. Wa zuru'il muqtatati halatal ikhtiyari, dan hasil pertanian yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok dalam kondisi normal, ya. Ai fi waqtil khasbi, yaitu dalam waktu panennya, ya. Walau nadiran, sekalipun ya jarang. Jadi hasil-hasil pertanian berarti ya yang dijadikan makanan pokok, ya. Kalau tadi kan buah-buahan. Nah, maka yang kemungkinan besar hasil pertanian jadi makanan pokok di kampung kita diantaranya padi, ya, gandum, ya, jagung. Nah, itu masuk dalam kategori ya buah atau hasil pertanian jadi makanan pokok dan kondisi normalnya dia bisa bertahan lama, ya. Jagung tuh misalnya kalau udah tua, ya, terus dia apa, dijemur, maka dia bisa bertahan lama begitu, ya. Begitu juga beras, ya. Nah, itu jadi makanan pokok secara normal, ya, tanpa ada proses apalah misalnya begitu, ya. Itu beras bisa bertahan lama gitu, ya. Kemudian wadhahab, ya, wadhahabi dan emas. Wa illam yakun madruban, ya, sekalipun belum dicetak. Katibrin wa qaradatin, ya, seperti biji dan potongan. Di sungai-sungai tertentu kan ada tuh, ya, yang apabila kita lihat, ya, daerah-daerah tertentu sungainya itu bisa menghasilkan emas, ya. Ya, dicari gitu. Termasuk sekarang di kawasan Afrika tuh banyak tuh, ya, gunung-gunungnya sudah bisa ya, cari emas di dalamnya. Dulu di sini yang dekat Gunung Pongkor kalau nggak salah tuh, ya, katanya banyak menghasilkan emas. Wal fiddah, kemudian perak. Wa illam tudrab, sekalipun belum dicetak, ya. Jadi benda-benda ini memang bukan benda olahan nih. Emas dan perak memang dia termasuk, ya, bahan tambang murni begitu yang ada di alam. Walaupun di alam itu memang dia banyak bercampur dengan benda-benda di sekitarnya. Kalau seandainya emas itu bisa diproduk dari hasil campuran kimia-kimia kemudian jadi emas, mungkin orang yang bisa mencampurnya itu bisa kaya kalau begitu, ya. Benda ini memang dari alam udah begitu, jadinya begitu. Hanya nanti memang di dalam proses pengolahannya itu, ya perlulah bahan-bahan tertentu supaya, ya, menjadi emas murni. Bagaimana caranya, ya. Kemudian supaya emas yang murni itu kan biasanya lembek katanya tuh, ya, yang 24 karat. Bagaimana supaya keras, campurin lagi gitu misalnya, ya. Tapi sampai saat ini boleh dikatakan tidak ada pabrik yang mampu menghasilkan emas gitu dari hasil, ya, campuran apa gitu, hasilnya sama dengan emas murni yang hasilnya dari alam. Emang, ya, termasuk batu bara, besi, ya, itu nggak ada yang bisa menciptakan. Emang hasil alam semuanya begitu, ya. Nah, kita ini termasuk Indonesia, ya, yang kaya nih. Cuman karena dikelola oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, akhirnya keuntungannya buat dia pada aja begitu, ya. Kita nggak dapat akhirnya begitu. Wal ma'din, dan barang-barang tambang. Bi fathil mimi wa kasrid dali, dibaca dengan fathah mim, ma, ya, dan kasrah dal, di, jadi ma'din. Ismun, satu nama, lima askanahullahu fi tibaqil ardi, ya, nama bagi sesuatu yang Allah pendam,
ya, di bawah lapisan bumi. Ya. Nah, berarti kalau begitu ini bukan bikinan manusia, ya. Dia adalah hasil rekayasa Allah, Allah simpan dia di bumi ini. Ya. Itu sebenarnya, ya, benda-benda seperti itu tuh nggak boleh tuh dimiliki oleh perorangan. Ya, itu harus menjadi milik bersama. Ya, rumput, ya, air, api, katanya begitu. Ya, yang muncul di alam ini itu adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Ya, kecuali negara yang mengaturnya untuk kemudian kesejahteraan rakyat itu boleh, ya. Tapi kalau diserahkan kepada, ya, perusahaan tertentu gitu misalnya untuk dikuasai sendiri, itu menurut ajaran Islam salah. Memang bahasa Nabi adalah bahasa api, ya. Api tidak boleh dikuasai. Secara real siapa yang mau nyari api begitu, nggak ada, ya. Tapi dari mana api itu berasal gitu, ya. Nah, misalnya yang paling gampang itu dari batu bara gitu, ya. Nah, maka batu bara ini sebenarnya adalah milik bersama manusia karena dia ada di bumi yang memang Allah ciptakan untuk, ya, sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan manusia. Nggak boleh ada penguasaan pada pihak-pihak tertentu dan pribadi untuk kepentingan mereka. Yang dibenarkan sebenarnya itu mengelola adalah, ya, negara. Tentu hasilnya untuk kepentingan rakyatnya begitu, bukan untuk kepentingan oligarki tertentu begitu, ya. Kalau di kita kelihatannya nggak begitu, ya. Banyak yang seharusnya itu menjadi, ya, lambang kesejahteraan rakyat begitu, itu hilang semuanya, ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmatinya. Itu tanggung jawabnya nanti di akhirat gede banget tuh, ya. Luar biasa sekali. Di dalam hadis, siapa saja katanya, siapa saja yang menguasai tanah, ya, yang bukan miliknya, berarti kemungkinan besar itu termasuk, ya, penguasaan tanah yang di dalamnya ada emas, ada besi, ada batu bara dan lain sebagainya, nikel. Satu jengkal, ya, satu jengkal dikuasai bukan dengan cara yang baik, ya, lalu menjadi kepemilikan pribadi begitu, tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang lain, apalagi sampai melarangnya. Itu satu jengkal akan digandulkan di lehernya bumi dengan seisinya, ya. Berapa ratus juta ton berat bumi itu nanti ada di leher orang yang ngambil tanah di permukaan bumi ini yang dasarnya adalah milik Allah untuk kemudian dikuasai, ya. Itu dosanya digandulin bumi di lehernya. Sanggup leher kita, ya, dirantaiin, digandulin bumi begitu, ya. Kalau nggak sanggup, ya ditibanin kalau gitu, ya kan. Berarti itu menunjukkan betapa dosanya sangat besar sekali. Kalau satu jengkal, satu bumi, ya, itu penguasaan emas, penguasaan batu bara, penguasaan nikel, penguasaan apa segala macam di Indonesia. Berapa jengkalnya tuh kalau begitu, ya. Luar biasa sekali. Kalau itu menjadi pemilik bagi orang-orang tertentu dan bukan untuk menjadi kepentingan rakyat begitu, udah, ya. Memang kelihatannya sih di dunia, wah, apa juga bisa dibeli dah hasil dari jual tambang tersebut, ya. Coba aja lihat orang-orang yang kerja di Pertamina tuh, ya. Jangan yang pegawai resminya, tapi mafianya, ya. Nah, itu banyak sekali tuh yang kayak begitu. Kaya-kaya mereka, ya. Tuh luar biasa itu. Cukup di dunia saja, ya. Tapi nanti di akhirat pertanggungjawabannya sangat luar biasa sekali. Wa summiya bidzalika, dinamakan dengan ma'din gitu.
barang-barang yang Allah simpan, yang Allah tempatkan di lapisan bumi dinamakan dengan ma'din. Kenapa? Li'udunihi ay sukunihi, karena ya bertempat tinggal, ya karena diamnya fiha di dalam tibaqul ardi, di dalam lapisan-lapisan bumi. Jadi bahasanya ma'dinun, ya bahasa Arabnya ma'dinun. Udun itu artinya sukun. Ya. Nah, maka segala sesuatu yang dipendam di bumi ya itu namanya ma'din. Nah, dinamakan ma'din karena tinggalnya di dalam bumi. Nah, itu ya menjadi milik bersama sebenarnya, ya. Wa huwa mastakhrija, yaitu segala sesuatu yang bisa diekspor, ya, dikeluarkan, min zahabin aw fiddatin, baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk perak, ya, dan lain sebagainya. Termasuk ya batu bara, nikel dan lain sebagainya. Gas tuh termasuk, ya. Itu juga masuk dalam kategori ya ma'din juga tuh, ya, itu. Wa ayatasila nailuhu, dan hendaknya ya bersambung di dalam perolehannya. Wa yudamu ba'duhu ila ba'din, dan dihimpun satu dengan yang lainnya. Ini tahada mahallun, jika menyatu tempatnya. Wa tataba'a amalun, dan ya kerjaannya itu berurutan begitu. Au qata'ahu, atau mungkin terputus-putus, bi'udrin, dengan adanya halangan-halangan tertentu. Jadi kalau seandainya nih ada satu wilayah di mana di situ ada tambang di situ. Tapi ya ada di satu wilayah. Namun posisinya mungkin berbeda-beda kali. Di sini ada, ntar kira-kira ya 50 meter baru ada lagi. Namun itu masih mungkin untuk disatukan gitu, ya. Lalu di dalam prosesnya itu juga bisa ya untuk dikerjakan secara bersama-sama. Nah, apabila itu terjadi, maka ya zakatnya itu harus disatukan. Atau mungkin terpisah, tapi oleh kondisi alam mungkin yang nggak bisa disatukan, ya. Tapi mungkin menggunakan alat, menggunakan orang, menggunakan tata cara yang sama, itu juga masih mungkin untuk disatukan. Itu juga nanti zakatnya secara bersama-sama. Kita nggak tahu tuh hasil tambang yang di Irian Jaya sana tuh, ya, itu zakatnya keluar nggak tuh kalau begitu, ya. Kalau seandainya zakatnya aja dah yang keluar, mestinya sih jangan orang Jawa, jangan orang Sumatera, mestinya sih orang Irian sana tuh kagak ada lagi yang telanjang. Kalau berita yang kita terima nih, ya, itu yang namanya kelaparan tuh di Irian Jaya masih sangat banyak. Padahal di daerah yang sangat kaya dengan proses pengerukan bahan tambang di sana, tetapi rakyatnya masih sangat miskin di sana. Bahkan bukan aja miskin, kelaparan, iya, ya, masih banyak. Ya, ada ya lembaga-lembaga tertentu yang peduli itu, yang masuk ke bagian pedalaman, di mana di sana mereka banyak menemukan orang-orang yang kelaparan. Bahkan tidak sedikit yang makan ya 2 hari baru ketemu lagi, 2 hari baru ketemu lagi, begitu. Saya dapat info lagi, ya, orang-orang sana tuh di Papua gitu, itu dibiasakan tuh, satu, untuk minum minuman keras, ya, minuman yang memabukkan. Mereka bahkan bisa ngambil gratis untuk itu tuh, untuk yang minum minuman keras tadi tuh. Orang kan kalau udah mabok, ya emang menjadi ketagihan kan jadinya. Nah itu mereka bisa tuh untuk
setiap hari ngambil minuman keras itu dengan gratis. Yang tujuannya memang mereka diiming-imingi itu dah tuh, ya, makanan atau minuman yang enak itu aja dah tuh. Tapi jadi bodoh, ya, jadi malas kerja. Akhirnya mereka menjadi rakyat yang tidak produktif. Itu satu yang kayak begitu. Yang kedua, oleh agama tertentu di sana disiarkan dan didakwahkan bahwa menyusui anak itu tidak boleh dari dua ASI ibu yang ada. Dikasih tahu bahwa untuk menyusui hanya dari ASI sebelah kanan saja. Dan ASI sebelah kiri itu isinya racun. Dan hanya babi yang boleh meminum ASI dari sebelah kiri. Jadi kalau ada ibu hamil punya anak, nyusuin dua. Yang satu nyusuin anaknya sebelah kanan, yang satu nyusuin untuk babi. Itu begitu. Tujuannya biar apa? Biar orang sono jadi bego akhirnya begitu. Karena nyusunya itu enggak dua-duanya dari ASI ibunya begitu. Sampai sebegitu mereka ditolol-tololinnya sehingga akhirnya memang betul, ya, jadi manusia yang tidak produktif jadinya begitu. Nah, ini kan kalau begitu kita sangat luar biasa sekali. Ada tuh orang yang tega-teganya, ya, mendakwahkan model-model yang kayak seperti itu, ya. Coba-coba nantilah dicek-cek gitu di Mbah Google gitu ya. Kira-kira hasil tambang itu yang ada di Irian Jaya berapa banyak? Kalau dihitung jadi berapa miliar, ya. Ambillah sekarang pajaknya aja begitu, ya. Nggak usah untungnya begitu, pajaknya aja. Kira-kira itu pajaknya berapa? Jangan dipakai buat orang Jakarta, buat orang Jawa, buat orang Irian saja dah untuk kemakmuran mereka begitu, ya. Nah, itu seharusnya orang sono tuh bisa jadi tuh orang sono gitu, itu rumahnya tuh gede-gede itu mestinya, kaya-kaya, hebat-hebat. Jangan-jangan baju-bajunya atau segala macamnya kalau mereka betul-betul tuh mengelolanya, perilakunya lebih keren daripada kita itu. Tapi anehnya sampai sekarang masih banyak, ya, yang telanjang, yang pakai koteka, yang perang antar suku, yang masih hidup di hutan-hutan dan lain sebagainya, nggak punya rumah, rumahnya juga dari rumbai-rumbai kayak begitu. Sampai sekarang masih seperti itu. Kenapa? Karena pengelolaannya itu terhadap barang tambang yang ada di sana itu diserahkan, ya, bukan kepada pihak-pihak yang, ya, mungkin negara bertanggung jawab kali begitu. Dulu juga banyak tuh, ya, informasi dari Menteri Mahfud MD tuh, ya. Kalau tambang itu dikelola secara benar gitu katanya, per individu orang Indonesia nggak usah kerja katanya, ya, tiap bulan dapat 20 juta tiap bulan, ya, nggak usah kerja, nggak ngapa-ngapain pokoknya tuh dari tambang yang ada di Indonesia, per individu orang Indonesia dapat 20 juta setiap bulan, ya. Luar biasa kalau gitu gedenya, ya. Tapi faktanya enggak. Artinya apa kalau begitu? Mungkin aslinya nggak usah dah, ya, nggak usah diberikan gitu kira-kira. Zakatnya aja tuh. Dan zakatnya kan cuma 2,5% doang kan? Kira-kira seperti itu, ya. Ya lebih bolehlah, misalnya menjadi 5% kali begitu karena banyak gitu misalnya. Tapi ternyata juga tidak, ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi sampai sekarang belum beres nih di negara kita yang seperti itu. Wa illa fala dhamma lima malakahu bi jihatin ukhra, dan jika tidak demikian, tidak bisa menyatu, maka tidak harus digabungkan kepada sesuatu yang dimilikinya dengan cara yang lain. Wa yudakkisani faqat, dan hanya dizakatkan yang kedua saja, ya, yaitu hasil tambang. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Jadi kalau seandainya ada satu tambang yang satu dengan yang lain, prosesnya mungkin nggak cukup dalam jumlahnya, ya. Kalau diolah mungkin lebih banyak menggunakan dana, lalu kemudian hasilnya sedikit gitu. Dananya besar tapi hasilnya sedikit setelah dikeruk, ya itu nggak usah, ya, digabungkan, kira-kira seperti itu. War rikaz, dan rikaz. Apa tuh rikaz? Wa huwa dafinu jahiliyati,
yaitu pendaman harta pada zaman jahiliyah. Yang dimaksud dengan zaman jahiliyah, zaman di mana pada waktu itu Islam belum masuk. Ya, bukan zaman jahiliyah sebelum Nabi dulu, bukan, ya. Kerajaan di Indonesia itu kan ya di masa-masa Nabi sebenarnya udah ada gitu, tapi Islam pada waktu itu belum ada. Nah, maka zaman itu masih dikategorikan sebagai zaman jahiliyah, sekedar nama saja, karena pada waktu itu hukum yang benar itu belum banyak diketahui, ya, bukan menggunakan hukum Islam pada waktu itu, sehingga sangat memungkinkan orang kalau kaya pada waktu itu mati, ya, hartanya ikut dipendem pada waktu itu, ya, hartanya. Misalnya siapa? Raja tuh, ya, raja mati, oh itu dulu, ya, bawa tuh emasnya, apanya segala macam, ikut mendampingi, ya, di petinya itu untuk dikubur bareng-bareng pada waktu itu. Nah, kita nih lagi gali sumur, ya, lagi gali sumur nih, atau pengen bikin comberan di rumah gitu misalnya. Comberan masih ada nggak sekarang? Iya. Pas lagi mau bikin comberan, pas kita gali, wah, ya, ketemu tuh peti, ya, isinya ada mungkin koin-koin kali tuh, dulu kan duit banyak tuh ya, berbentuk perak atau emas, ya, mungkin gelang, mungkin rantai dan lain sebagainya, ada tuh di situ semua. Nah, ini berarti ya termasuk pendaman orang-orang terdahulu, di mana pada waktu itu ya harta itu dianggap bisa menyelamatkan orang yang mati di alam kuburnya, gitu. Ya, dianggap harta itu bisa menyelamatkan orang yang mati di alam kuburnya tadi itu. Nah, maka mereka ya bahasanya semakin banyak harta yang mereka pendam, sangat memungkinkan mereka menjadi semakin selamat, gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, maka semakin kaya orang, oh semakin banyak, ya, harta-harta yang dipendam bersama jenazah yang mati pada waktu itu. Apalagi kalau udah tingkat raja dan lain sebagainya, ya, penguasa-penguasa, itu mereka pendem tuh bareng-bareng dengan jenazah yang ada pada waktu itu. Kenapa? Ya, itu keyakinan mereka begitu, karena pada waktu itu Islam belum ada, ya, belum diajarkan bahwa ya memendam harta itu hukumnya adalah haram. Nih, kalau ada nih orang misalnya, nggak usah banyak-banyak dah, ya, ada orang menelan cincin, ya, menelan cincin emas gitu misalnya, ya, gara-gara dia menelan cincin emas mati, ya, cincinnya mah ya taruh dah paling intinya 10 gram dah begitu, ya, itu kalau memang memungkinkan bisa di black, ya, ambil tuh emasnya, ya, selamatin emasnya, karena kalau dibiarkan ya terkubur, nah itu emas yang 10 gram itu menjadi sia-sia. Oh, ketemunya atau ingatnya udah seminggu yang lalu gitu dari kematian orang. Pas dicari ini emas kemana gitu, ya kan, ternyata ya ditelan tuh sama orang gitu, sama yang ini, ya, khawatir kalau emas tersebut dipakai lakinya buat kawin lagi kalau begitu, ya kan. Nah, sebelum mati ditelan aja tuh sama bininya, ya kan, begitu. Nah, ada yang tahu lah kali misalnya, oh no, nyak mati nelan emas katanya gitu, ya kan. Gali tuh kuburannya, ya, cari dan dilacak, ada enggak ya emas yang ditelan itu. Kenapa? Karena emas yang ditelan itu tuh berakibat menjadi mubazir, ya, enggak berguna. Makanya di kitab yang lain tuh kain kafan itu sebenarnya tidak selalu harus kain putih dan harus baru, ya. Yang paling baik sebenarnya adalah kain kafan adalah kain atau baju yang memang sudah biasa dipakai sehari-hari, gitu. Toh orang buat dikuburin kok, buat dipendem gitu, ya. Itu harusnya seperti itu kira-kira. Ya.
Tapi kita nggak punya sih kebiasaan begitu ya, nggak punya gitu. Yang rata-rata kita kalau kain kafan ya baru semua begitu ya. Gitu. Nah itu saking betapa bahwa yang dibawa mati yaitu seolah-olah sudah tidak ada manfaatnya dalam bentuk harta begitu, termasuk kain kafan, sehingga nggak perlu disiapkan dengan hal-hal yang baru, yang bagus, yang mahal begitu misalnya ya. Kan tidak ada ya peraturan bahwa kain kafan harus terbuat dari sutra begitu ya. Repot nanti kalau peraturannya kayak begitu, orang kaya enak matinya dibungkus dengan kain sutra. Kalau perlu bikinin aja kantong yang banyakan dikit itu ya kan, buat nyimpen apa segala macam gitu, emas kali duit gitu ya kan. Itu salah satu bentuk kenapa kain kafan tidak boleh dengan kain yang baru gitu. Saking tidak bolehnya dipendam bersama-sama. Wa amwalut tijarah wa darbuhum, dan juga cetakan mereka minhuma ya ay az-zahabi wal fiddah, baik dari emas maupun dari perak. Jadi orang dulu kali ya punya perhiasan, punya senjata dan lain sebagainya lah, bentuk-bentuk itu. Lalu pada waktu itu mungkin dipendam. Mungkin bukan saja dipendam untuk mengantar orang yang mati, tapi juga mungkin dalam rangka menyelamatkan harta tersebut dari perebutan ya orang-orang di sekitarnya, termasuk mungkin anak keturunannya. Ya, nah itu biasanya dipendam. Tapi sampai mati yang mendem juga akhirnya agak bisa menggunakannya karena dipendam ya kan begitu. Akhirnya nggak ada yang tahu di mana dipendam. Lama-lama tanah di tempat orang tersebut memendamnya ya akhirnya entah dibeli, entah dijual dengan yang lain dan digali, ketemu tuh di situ. Nah, maka harta yang ditemukan dalam bentuk pendaman tersebut itu dalam bahasa agama dinamakan dengan rikaz namanya, ya, baik emas ataupun perak atau perhiasan lainnya, ya, itu dihitung nanti, ya, ada hitungannya nanti di belakang. Berikutnya wa amwalit tijarah dan harta hasil perdagangan. Apa yang dimaksud wahia taqlibul mali, yaitu pengelolaan atau pemutaran harta bil muawadati, dengan saling tukar menukar li gharadir ribhi, agar mendapatkan keuntungan, biniyati tijarati, ya, dengan tujuan berdagang, inda kulli tasarrufin, yang berlangsung pada setiap transaksi. Ya, kita udah tahu dah dagang ya, yang namanya dagang pasti menukar. Kalau kita di zaman modern sekarang ini pasti menukar barang dengan benda gitu aja. Kalau dulu kan ya menukar barang dengan barang gitu kan, agak ribet dah kalau kita masih polanya kayak begitu tuh ya. Dulu orang yang nyari beras mungkin butuh garam, ya bisa tuh tukar beras sama garam gitu. Butuh beras, ya tukar sama ayam, bisa begitu ya. Wah, kalau sekarang masih modelnya begitu, ribet banget ya kan. Kita mau nyari beras nih, punya ayam, nyari dulu orang yang punya beras gitu. Ayam nih, gue punya ayam nih 2 biji ya kan. Yang punya beras siapa gitu ya kan. Mungkin ada yang punya beras tapi nggak butuh ayam ya kan, dan lain sebagainya. Jadi barter kayak gitu memang ada pada masa lampau disebabkan karena pada waktu itu uang belum ada gitu, sehingga itu menjadi barter. Nah, dulu ya termasuk menjadi yang mengawali jadi barang jual beli itu alatnya itu kalau nggak salah juga dulu ada garam tuh ya. Jadi garam dulu pernah menjadi alat tukar beli sebagaimana uang gitu ya. Jadi dulu kalau orang punya garam, nah, mau beli beras ya itu belinya alatnya adalah garam gitu dulu ya. Pernah ada tuh, saya pernah baca di mana tuh lupa gitu ya. Wal fitrah, dan zakat fitrah, ya, fitrah wahiyal badan, yaitu badan, ya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu artinya kita mengeluarkan zakat untuk badan kita. Nah, ini macam-macam zakat di dalam agama Islam tuh. Jadi ada zakat binatang ternak, ada zakat buah-buahan, ada zakat hasil pertanian, ada zakat hasil tambang, dan ada zakat hasil barang temuan dari barang pendaman, ya.
Nah, nanti kalau dihitung-hitung ya, Islam hanya mewajibkan zakat itu kira-kira 2,5%. Tetapi Islam juga punya ya punya anjuran, punya motivasi, punya suruhan bahwa di luar zakat ada yang namanya sedekah, ya. Ada lagi yang namanya infak, ya. Bahasanya itu at-tabarru'at namanya, macam-macam perbuatan baik. Yang ini mungkin tidak dipahami oleh ya agama lain, bahwa agama Islam hanya ya ngeluarin zakatnya cuman 2,5%, makanya sholatnya katanya duduk di bawah gitu kata mereka. Kalau kita kan yang 10%, kata mereka tuh duduknya di bangku gitu ya kan, masuk ke tempatnya harus pakai sepatu. Kalau orang Islam karena zakatnya cuma 2,5%, duduk di bawah, harus buka sendal katanya. Ya dia kagak paham ya, kita masih ada zakat, ada sedekah, ada infak, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pengeluaran yang lainnya begitu. Terus seingat kita ya, bahwa pengeluaran zakat-zakat seperti ini tidak ada yang namanya masjid misalnya begitu ya. Masjid itu bukan tempat penyaluran zakat sebenarnya. Yang benar kalau mau menyalurkan zakat itu hanyalah baitul mal, terutama yang zakat mal tadi itu. Ya, kita paling-paling kalau ada pengeluaran zakat ya zakat fitrah aja tuh yang dikelola di masjid. Kenapa? Karena Baznas ogah banget itu ya, ngatur zakat fitrah. Coba orang Jakarta ngasih zakat fitrahnya ke Baznas semua tuh, satu gedung bisa roboh tuh isinya dengan beras melulu begitu misalnya ya. Atau ya ngasih sih pakai uang, tapi kan nanti dia harus mengeluarkannya dalam bentuk makanan pokok dan lain sebagainya. Maka zakat fitrah jarang yang ngurus, tapi kalau zakat mal ada yang ngurus. Nah, kalau zakat mal ya dan zakat fitrah itu rata, seharusnya dikeluarkan innama shadaqatul lil fuqara wal masakin. Yang ngatur itu adalah baitul mal. Kalau zakat fitrah masih ada yang ngatur masjid. Tetapi zakat-zakat tersebut ada tempat penyalurannya. Ya, kemana? Nah itu innama shadaqatul lil fuqara wal masakin. Masjid bukan tempat penyaluran zakat, ya, hanya sekedar pengelolaannya saja. Tapi dalam agama tertentu rumah ibadah adalah tempat penyalurannya, ya, dan sangat memungkinkan akan disalurkan untuk ya orang-orang ahli agama tersebut. Kalau di gereja buat pendetanya lah begitu, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kalau Islam tidak demikian, ya. Islam mengaturnya untuk fakir miskin, ya, dan 8 sama niatu asnaf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Tujuannya untuk apa? Nah, inilah ya, bahwa antara yang kaya dengan yang miskin di dalam ajaran agama Islam itu bisa disatukan dengan zakat tadi. Ya, yang kaya dengan kekayaannya membantu dengan atau kepada yang miskin tadi. Supaya apa? Supaya ya jalur ya keamanan tuh yang paling utama. Buat orang kaya itu sendiri menjadi hal yang penting. Kenapa kalau di satu tempat ada orang kaya kemudian tidak mau mengeluarkan zakatnya, sementara di sekelilingnya miskin, ya jangan-jangan orang miskin yang ada di situ jadi rampok semua tuh, ya. Coba kalau orang kayanya tadi tuh ya mau memberikan hartanya, mungkin orang miskin di situ hormat kepada dia. Tapi kalau yang kayanya tidak mau menyalurkan zakatnya, ya maka yang miskin bisa jadi menjadi rampok paling dekatnya di situ, ya. Nah, oleh karena itulah nanti ada hadis tuh yang mengatakan setiap kali zakat tidak dikeluarkan, ya muncul paceklik, muncul kejahatan. Yaitu yang Nabi sampaikan tuh seperti itu, ya. Bentuknya macam-macam nantinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وسرعة الهم الملائكة المقربين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا اللهم اجعلنا وأولادنا بناتنا وذريتنا من أهل والخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير وافتح قلوبنا وقلوبهم العارفين وأهلنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وذريتنا من أهل والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وافتح قلوبنا وقلوبهم العارفين واهدنا وإياهم صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.